Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dapat kita menyambung pengajian dalam menjawab ini kemusykilan agama, dan kita berdoa ini kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara hamba-hamba-Nya yang bertakwa dan diselamatkan daripada segala bencana, daripada segala musibah, daripada segala wabak dan daripada segala azab di dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah ini kita akan kembali ini kepada soalan-soalan ini yang ditujukan. Maka ini adalah soalan yang pertama. Soalan menanyakan, is it permissible for a Sunni man to marry a Shia woman? Would there be any complications that need to be addressed? So basically this question is asking about marriage. A Sunni man marrying a Shia woman. First thing that we have to understand, in Islam, what is wajib or what is any compulsory that serves as the pillar of the validity of marriage is that both parties must be Muslim. The man he must be a Muslim. The woman he must be a Muslim. So when it comes to Sunni, I think the majority of us living in this region, we are Sunnis, and in its definition, Shia is a minority in this region. They are a majority in places like Iran and some places in the Middle East. So pertaining to Sunni, I won't elaborate any much. We are aware that Sunnis basically we in fiqh we hold on to the four madhab. In aqidah of Ahlus Sunnah, we hold on to the madhab of Asha'ira or Maturidiyah, and this is when we speak about the Ahlus Sunnah amongst the Sunni. In Tasawwuf we hold on to the Tasawwuf of Imam Ghazali and the Tasawwuf of Imam Junaid al-Baghdadi. So in its definition in summary, this is what we call a Sunni. So Sunni is Ash'ari in Aqidah or Maturidiyah. In fiqh we go back to the four schools of thought, and in Tazkiyah we go back to the Tasawwuf of Imam al-Junaid al-Baghdadi, and likewise al-Imam al-Ghazali. But when it comes to a Shia, the question arises, are Shia any Muslims? And this is the thing we have to understand first, because when we speak about marriage, as a condition of the validity of the marriage is that both parties must be Muslims. Are Shia any Muslims? So the answer is yes. Shia they are Muslims, but there are certain people who ascribe to the Shia sect. They believe in certain things then makes them apostate, cannot be considered to be Muslim. And for example, there are certain extremists or certain extreme within they believe of the Shia, that they believe that Allah Subhanahu wa taala enter into the body of Sayyidina Ali bin Abi Talib, and this is a belief. Although people will say this is a minority and this is very few that occurred, but it occurred. But it is within this terminology of Shia. There are certain Shias and these are minorities that believe that the Quran is not complete, and the Quran that we have today is not complete. So we do not consider this kind of Shias to be Muslim, because it is part of our faith, and Islamic faith, that we must believe in the Quran, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he has sent to us or revealed to us the Quran, and that he is revealed to him by Allah Subhanahu wa taala. Likewise in Islam, it is not permissible for a Muslim to believe in the aqidah of hulul, and that God enter into the body of someone. So the majority of the Shias, of course, they do not believe in all these things. And as long as we say a person is Muslim, meaning he believes in the existence of Allah Subhanahu wa taala, he believes in the oneness of Allah, he believes in the attributes of Allah Subhanahu wa taala, that Allah is all powerful, everything happens by the power of Allah, everything happens by the will of Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamithlihi shay. Allah is not the same as his
creation, then Allah is not in need any of His creation, and the creations all of them are in need of Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing any can give effect except Allah subhanahu wa ta'ala. And likewise any believe in the prophets and messengers. This is the tenets in your faith. Believing in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in the prophets before him, and believing in the unseen, and believing in the questions of the grave, believing in Yawm al-Qiyamah is what Allah mentioned in the Quran, believing in the books of Revelation, the Torah of Musa alayhi salam, the Zabur of Dawood, the Injil of Isa alayhi salam, believing in what will happen in Yawm al-Qiyamah as mentioned by various authentic narrations. So as a Muslim, when we believe in the oneness of Allah, in the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, and we do not associate any partner to Allah, and we believe in the qada and qadar, that everything happens by the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, and nothing amongst the creations of Allah possess any divine attributes. So once a Muslim believe in the oneness of Allah, in the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, he believes in the message of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he believes in the Quran, he believes in the Quran. We consider this particular person a Muslim. Does the majority of the Shias believe in this? Yes, they believe. Shias they believe in the existence of Allah subhanahu wa ta'ala, they believe in the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, they believe in the Quran, they believe in the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they believe in the prophets that came before, they believe in the books. The tenets of faith basically for us and them are the same. But the thing about the Shias, they do not subscribe to the caliphate of Abu Bakr radiallahu an. They mention and they bring some narrations which we do not consider to be authentic, that the caliphate after the Prophet sallallahu alaihi wasallam should be to Sayyidina Ali bin Abi Talib, and this is false. So they criticize Sayyidina Abu Bakr radiallahu an, they criticize Sayyidina Umar al-Khattab radiallahu an, they criticize the third caliph, that is Uthman ibn Affan radiallahu an. So criticizing Sayyidina Abu Bakr radiallahu an, this is one of the main differences between us and the Shias. The companionship of the Abu Bakr radiallahu an, and is specifically mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, and when Allah said either huma fil ghar, and when both of them are in the cave. So both of them is the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr radiallahu an. So those who criticize the Prophet Abu Bakr radiallahu an, it carries a grave sin, and because the Quran established the companionship of Abu Bakr radiallahu an. There are certain extreme sects within the Shia faith that they say that Abu Bakr is an apostate. Na'udzubillah min zalik. So this itself can lead a person to apostasy, because the Quran speaks about Abu Bakr radiallahu an. The Quran speaks about the companionship of Abu Bakr radiallahu an. And those who claim that Abu Bakr radiallahu an is not a Sahabi, so basically he goes against the Quran. So these are one of the main differences. Second, main differences between us and them, they do not accept certain authentic narrations that we accept. We've connected and changed of narrations based on tawatur, based on tawatur. So we have any differences in these issues, and all these differences are differences in aqidah, differences pertaining to the companionship of Abu Bakr radiallahu an, and accepting narrations of the Prophet sallallahu alaihi wasallam based on mass transmitted reports. That is the tawatur. So these are the things that what you call it, some of the differences that we have. Going back to the question about the permissibility, as what I mentioned, as long as a person is a Muslim, a person does not associate any partners to Allah subhanahu wa ta'ala, a person do not curse the Sahaba, curse in terms of saying that they are apostates, like the Sahabas are apostates and so on. All these things what you call it, can make a person what you call it, out of Islam. Majority of the Shias they do not ascribe to apostasy in a sense. They do not mention that Abu Bakr is in apostate. Majority of them is not like that. And there are certain Shias that do not curse any of the Sahaba. So that is why the word Shia is something that is general. So we have to look at the belief of that person. If you are marrying a particular person, then you have to ask and ascertain
what are her beliefs, yani for example, or what are her family any beliefs, what are the beliefs any that they ascribe to. Because any Shias any, they are, all of them are, they are not the same, and we cannot be saying all Shias any are the same. That is not the case. Shias any, they have madhab any amongst them, and there are 12 any madhab any of the Shia. They are Shia, they are known as Zaidiyah, Ismailiyah, and they differ any between themselves. And they also just like any the Sunnis, any they have the extreme any version any of the Shiism, and they have any the moderate any Shia, just like any Sunnis also, yani we have any extremists who always saying any things that this person is kafir or that person is kafir, or doing any takfir and so on and so forth. These are the extremists. These are people any who we do not any ascribe to. Likewise, any in the Shia any ideology, where you have to understand that they are the extreme any version any of the Shia, who mention any, for example, that the Quran any is not complete, or they curse any the companion of the Prophet ﷺ, or they associate apostasy any to the Khulafa ar-Rashidin. They are present. They are those, and you can see any in the internet, and they are speaking any about any all these things. Just that I don't want to mention names, but they are what you call a YouTube any channel, and is viewed any by millions. Is viewed any by millions, and this is any a reality. And we are not any saying any just any based any on assumption. If that kind of extremist Shia, of course, any what you call it, you cannot any be engaging any in a marriage any with such any ideologies. But if any a person any is moderate any, for example, and she any happen any to be Shia, for example, but she respect the Khulafa ar-Rashidin, for example, maybe she respect there is any some any Shia scholars any in Lebanon, as what I have heard any, for example, some of them are giving speeches. They do not what you call it curse any of the Sahaba. They believe any that the Sahaba radiallahu anhum any they does any ijtihad, and some of them make mistakes any in ijtihad, and they call any towards unity of the Muslims. So there are any certain Shias any who are what you call it who are different any than what any some people any are saying. So we have any to ascertain any that is the thing. But if any the person any whom you are asking any about, that you are going any to marry, is someone any who ascribe any to a type any of Shiism that curse any the Sahaba radiallahu anhum, or do not what you call it believe any in some any authentic any narrations any of tawatur and based on mass transmitted any reports any that we Sunnis any believe, then in this case any it is better any not to engage any in such a relationship, because marriage any is not any for temporary period, but it is going any to be for years. There will be children and grandchildren. You do not any want any, for example, any children any to be confused any in some any of these issues. The mom any is propagating any this version, and the father any propagating this version. So it is not any encouraged. So in terms any of validity of marriage, yes, a marriage any can be valid, but there can be any issues. So what is any encourage any is that when we engage any in, especially in affairs any like marriage any affairs, then any we have to take precaution, and it is much any better any to marry someone any who you have faith in, meaning you do not any have any worries, no differences any, for example. So differences any can lead any to serious any issues any if you are not careful, and worse any if you yourself any do not know about these differences. So you might any be falling any into what you call it their version any of belief in on so many of the issues any that I mentioned. Wallahu a'lam ani bisawab. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us insyaAllah with taufiq. Soalan yang kedua menanyakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, bolehkah kita namakan bayi kita nama malaikat? Saya ingin namakan bayi saya Muhammad Aniq Rafael, in Malay as nama Rafael, as in malaikat Israfil. Saya ada baca ada setengah ustaz kata makruh, dan ada setengah ustaz kita kata tidak makruh. Cuma nak kepastian, saya harap ustaz boleh jelaskan. Soalan ini menanyakan berkenaan dengan menamakan anak dengan nama malaikat. Yani dia memberikan misal yani malaikat Israfil. Tapi cuma saya tak tahu ini bagaimana ini Israfil ini boleh jadi Rafael. Ini satu kemusykilan ya. Nama malaikat adalah Israfil, ini bukan ini Rafael. Mungkin yang kita mengambil daripada version ini English. Version English ini tidak pakai ya.
kita apabila membicarakan ini tentang nama-nama malaikat, kita kembali ini kepada bahasa Arabnya. Jadi bahasnya adalah kalau sekiranya seseorang itu menamakan anaknya dengan nama malaikat bahasa Arabnya, yakni maksudnya nama Jibril, Mikail, Israfil, Munkar Nakir, tapi tak Munkar Nakir ada perkara yang berbeza sedikit ya. Beraqib, Atid, ini semua adalah daripada nama-nama yang malaikat yang kita maksudkan ini dalam Islam. Yani kita tidak menganggap ini nama Michael ini nama malaikat. Michael adalah Mikail. Orang putih ini mereka menamakan Mikail sebagai yakni Michael. Adakah Michael nama malaikat? Tidak. Michael bukan nama malaikat. Nama malaikat adalah Mikail. Begitu juga dengan Gabriel. Orang putih ini mereka mengatakan Gabriel, kita menamakan Jibril. Jadi mana satu ini yang betul? Lafaz ini yang betul adalah lafaz Jibril dan bukan yakni Gabriel. Gabriel ini tidak ada makna yakni dalam tradisi kita. Dalam Islam tidak ada makna yakni Gabriel. Dia bukan dikirakan sebagai nama malaikat. Begitu juga dengan Michael dan sebagainya. Ini bukan ini nama-nama ini dalam tradisi Islam. Jadi soalannya, kalau sekiranya seseorang itu menamakan anaknya dengan Jibril misalan, ataupun seperti mana soalan ini menanyakan yang berkenaan dengan Israfil, adakah dibolehkan ke tidak dibolehkan? Kita ada khilaf ini ulama dalam mazhab al-Imam Syafi'i, seperti mana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu', dibolehkan. Yakni satu orang ini menamakan anaknya Jibril, boleh ke tidak boleh? Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Cuma dalam mazhab ini Imam Malik, seperti mana disebutkan oleh Abu Zaid, beliau mengatakan menamakan nama ini dengan nama malaikat hukumnya makruh. Jadi kita ada berbeza ini pendapat dalam perkara ini. Lebih afdal ini kita mengelakkannya. Lebih afdal ini kita menamakan anak-anak kita dengan nama-nama Nabi, nama-nama para sahabat radhiyallahu anhum, nama-nama para ulama, nama-nama yang baik, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni menggalakkan kita apabila kita menamakan anak-anak kita ini dengan nama-nama yang baik dan bukan nama-nama yang pelik. Seperti mana dalam soalan ini dia nak menamakan anak dia Muhammad Aniq Rafael. Aniq ini Rafael ini nama yang pelik, yang ini tidak digalakkan. Ini kita menamakan anak-anak kita, elakkan daripada lafaz-lafaz ini seperti ini. Namakan anak kita Muhammad, masya-Allah, yani ini adalah daripada nama yang paling baik sekali kita boleh menamakan anak kita. Tak perlu ini kita nak memanjangkan namanya Muhammad Aniq Rafael. Ada orang yang menamakan anak perempuan dia Natasha dan Nur dan yakni 3-4 nama yakni. Ini nama-nama yakni yang pelik ini seperti ini, maka tidak digalakkan yakni kita menamakannya. Maka jangan kita terikut ini arus ini keadaan ini zaman sekarang yang mana mereka suka menamakan anak-anak ini dengan nama-nama yang style ke ataupun nama-nama yang sedap ini, tapi tidak ada makna ini sama sekali ataupun membawa makna yang tidak baik. Jadi kita elakkannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanyakan apakah hukumnya jika saya dapat tahu bahawa partner bisnes elektrikal saya itu ternyata LGBT. Apakah hasil bisnes itu halal untuk keluarga dan anak saya, dan mungkin Ustaz boleh beri pendapat tentang bagaimana untuk menghuraikan masalah dari segi bisnes ini. Terima kasih. Wassalam. Soalan yang menanyakan dia melakukan bisnes ini, apa yang saya faham ya? Dia melakukan bisnes dan dia ada partner bisnes, ini partner yang bersama dalam bisnes company electrical, dan kebetulan partnernya orang yang ni LGBT, sama ada yang ni dia seorang yang dikenali yang ni sebagai gay ataupun lesbian. Jadi dia menanyakan adakah hasil yang ni bisnes itu yang ni halal. Berkenaan yang ni dengan bila kita melakukan muamalat ya dengan orang yang bukan Islam ataupun orang fasik, maka sah yang ni kita punya muamalat. Yang ni misalan kalau kita jual beli dengan orang yang bukan Islam, ataupun kita jual beli dengan orang fasik, ataupun orang penzina, ataupun orang LGBT, apa saja, kita jual beli dengan ni, ataupun kita buat bisnes ini dengannya, ini tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Dia tidak akan menyebabkan misalan kita hasil ini daripada muamalat kita dengannya menjadi ini tidak halal. Dia tidak begitu ya jemaah. Berkenaan dengan muamalat ini kita ada syarat-syarat yang ini sah, yang ini jual beli. Selagi mana yang ini rukun-rukun jual beli, rukun-rukun partnership. Kita dalam Islam ini kita ada bab ini syarikah. Syarikah adalah bab ini partnership. Sekarang ini kita nak buat ini bisnes
Dan selepas itu apa kita mengatakan, kita ada kawan yang ni misalan dia nak bersama, dan selepas itu keuntungannya kita bagi dua. Keuntungan ni daripada bisnes. Yani dia mungkin ini seorang ini LGBT, akan tetapi ini wangnya halal. Dia bekerja ini misalan, ataupun dia buat ada bisnes ini yang lain dan sebagainya, dan dia mencampurkan duitnya bersama ini duit kita. Maka dia ini orang yang fasik. Bukan maksudnya ini kita tidak boleh bermuamalat ini bersama, bermuamalat ini dengan bersamanya. Hasil yang daripada perniagaan itu adalah hasil ini yang halal, selagi mana yang ini kita melaksanakan ini hukum ahkam ini yang halal dalam menjalankan yang ini bisnes yang ini tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada soalan berkenaan anak saya nak melangsungkan nikah nanti, tetapi bekas suami saya nak menikahkan dia sendiri pada hari pernikahan dia. Soalannya, bolehkah dia menjalankan nikah itu sedangkan dia tak bayar langsung nafkah anak saya dari umur 6 tahun hingga 21 tahun? Dan apakah syarat-syarat ini seorang wali untuk menikahkan anaknya? Terima kasih. Soalan ini menanyakan seorang ini, dia anak perempuan yang ini mau berkahwin, maka bekas ini suami nak menikahkan. Bekas ini suaminya nak yang ini menikahkan. Ini berkenaan yang ini dengan kalau kita ada anak perempuan yang ini misalnya anak perempuan nak berkahwin, maka walinya adalah bapanya. Walinya adalah bapanya. Cuma soalan ini menanyakan bapanya tidak memberikan nafkah daripada budak itu umur 6 tahun ini hingga 21 tahun. Apakah syarat-syarat ini bagi yang ini seorang wali? Taib, daripada syarat ini seorang wali, dia bukan yang ini fasik. Dia bukan yang ini seorang yang fasik. Ini apa maksud ini fasik? Maksudnya dia bukan yang seorang yang ini yang melakukan yang ini dosa besar, dan bukan yang ini seorang yang ini yang melakukan yang ini dosa kecil, akan tetapi yang ini berterusan. Ini adalah definisi yang ini fasik. Jadi berkenaan dengan yang ini seorang wali, dia bukanlah ini seorang yang ini dia bukanlah seorang yang fasik. Kalau sekiranya ternyata yang ini wali ni fasik, maka biasanya apa ulama kita yang ini mereka mengatakan, mereka menyuruhnya yang ini melakukan taubat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita lihat ini syarat ini kefasikan ini, kalau kita lihat dalam masyarakat kita, nampaknya banyak ini perkahwinan ini tidak menjadi sah. Betul ke tidak? Sebab kalau kita mengatakan fasik adalah seorang yang melakukan dosa besar dan dia belum lagi bertaubat daripadanya, ataupun dia melakukan dosa kecil dengan berterusan, maka ini kalau kita lihat dalam keadaan yang kita tinggal hari ini, wallahu alam, ia boleh menimbulkan perkara-perkara yang masalah. Jadi biasa apa yang kita melakukan dalam akad ini pernikahan, sebelum ini kita menjalankan akad pernikahan ini, biasanya amalan yang di Singapura adalah kita menyuruh orang ramai-ramai yakni melakukan istighfar. Yakni mudah-mudahan ini dengan melakukan ini istighfar, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa. Jadi berkenaan ini dengan kefasikan, berkenaan ini dengan kekufuran ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan ini dengan apa kita mengatakan, apa kita mengatakan seorang yang ni suami yang ni dia menjadi yang ni gila yang ni misalan, maka dalam keadaan yang seperti ini kewaliannya tidak diberikan kepadanya. Kewaliannya tidak diberikan yang ni kepadanya, akan tetapi yang ni dia kembali yang ni kepada wali hakim. Dia kembali yang ni kepada wali hakim. Tapi kalau sekiranya yang ni dia bukan yang seorang yang fasik, ataupun dulu dia fasik tapi dia sudah bertaubat daripada kefasikannya, maka dia yang lebih berhak yang ni untuk menjadi yang ni wali. Jadi daripada syarat yang ni seorang yang ni wali, dia bukan yang ni seorang yang bukan Islam, bukan seorang yang ni yang fasik, bukan yang ni seorang yang ni yang dalam yang ni keadaan yang ni gila, dan begitu juga tidak memiliki yang ni penyakit-penyakit yang ni yang ni memberikan kesan yang ni kepada akal yang ni fikirannya. Ini semua adalah daripada syarat-syarat yang ni bagi yang ni seorang wali yang ni secara yang ni ringkas. Jadi dalam keadaan yang seperti ini, yang ni wallahu alam, kalau sekiranya dia bukan yang ni seorang fasik, maka dia lebih berhak yang ni menjadi wali. Maka kita memberikan yang ni kepadanya
supaya dia menikahkan anak perempuannya, melainkan seperti mana kita mengatakan tadi, dia ternyata seorang yang fasik dan kita ada bukti terhadapnya dan sebagainya, maka ini kembali kepada mahkamah dan untuk menilai perkara tersebut, sebab kewaliannya akan kembali kepada wali hakim. Dan biasanya kalau kewalian kembali kepada wali hakim, memerlukan kepada penyaksian dan juga bukti. Soalan seterusnya yang menanyakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak mewakafkan sedikit wang kepada pembangunan Masjid Khalid, dan wang ini dibagi dua bahagian kepada arwah ibu bapa kami dan seisi keluarga saya. Bolehkah saya bayar sekaligus menerusi PayNow, dan haruskah saya membuat niat sebelum membayarnya? Ini berkenaan dengan mewakafkan, diwajibkan niat. Berkenaan dengan mewakafkan, maka diwajibkan niat. Maka saya syorkan jemaah yang menanyakan soalan ini datang ke Masjid Khalid dan melakukan pembayaran di Masjid Khalid, supaya insya-Allah taala niat wakaf tersebut dapat dilaksanakan. Niat wakaf ini tersebut dapat dilaksanakan, sebab antum akan mewakili pihak Masjid Khalid dalam wakaf ini tersebut. Jadi caranya adalah, kalau kita nak melakukan wakaf, maka kita boleh datang ke masjid dan kita melakukan perwakilan di sana. Jadi insya-Allah taala kita berhenti di sini disebabkan masa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.